dua tokoh, pertama tokoh orang tua, kemudian ke dua tokoh pemuda. Pertama saya kasih ke Bapak Nasu, silakan Bapak. Percayakan kau urunan untuk kuda. Baik, teman. Pembangunan berjalan terus. Pemilihan juga akan datang. Dia membawa gel yang begitu hebat. Seperti saya guru, jadi saya tahu, saya ajak anak. Waktu partai datang masuk untuk ke desa-desa, kami ajak anak begini. Sebentar kalau Golkar datang tuh begini, pembangunan jalan terus. Lalu anak-anak jawab, Golkar. Itu yang saya masih sempat ingat. Pembangunan berjalan terus. Anak-anak jawab, Golkar menang. Atau partai lain lagi sama juga. Sama dia punya gel-gelnya. Baik, Pak Lukman. Iya. Malam ini, sore tadi, 100% Bapak gel-gel yang kami sudah singkat rekam secara keseluruhan misi dan program. Ini misi dan program. Ini gel yang dibawa oleh Pak Lukman untuk kita, orang baru. Misi dan program. Sepintas kita sudah dengar gel dari Bapak Lukman. Dari misi dan program. Sentuh tidak di hati kita. Sentuh. Makanya ingat, jangan hanya sentuh, tetapi buktikan itu. Sesaatnya nanti buktikan itu. Program, misi dan program ini kena di hati. Pembangunan berjalan terus. Pembangunan itu bukan terletak samar-samar di kejauhan sana, tetapi terletak di depan mata. Dan di depan mata ini harapan dari Bapak Lukman untuk kita. Sejumlah penyakit ini semakin kronis. Oleh karena itu saya berharap sebagai orang tua yang tidak melupakan kewajiban untuk nanti tinggalkan borok di tataran kehidupan kaum muda saat ini, jangan jadikan kami kaum muda sebagai jembatan untuk menemukan diri dan kedirian sendiri dalam hidup selanjutnya lalu lupa. Jadi yang pertama bahwa semoga bisa menemukan penyakit floating, lalu mendiagnosakan obat yang tepat, lalu menemukan dokter yang tepat untuk melakukan pembedahan. Pakai pisau bedah yang tepat pula agar tidak rancu dan ambigu. Lalu nanti bertemu di lapangan sering omong pembenaran diri. Kalau kita diskusi pembenaran diri, maka Bapak Lukman minta maaf, kita jauh jalan tidak bermanfaat. Baik, yang berikut tadi sentil dengan BUMDes. Bapak Lukman jangan lupa bahwa bupati-bupati kita ini lupa kewajibannya. Mereka tidak bisa merancang sebuah perda tentang bunda. Bagaimana BUMDes bisa jalan kalau bundanya tidak ada? Itu kan aneh. Kita hanya bergerak dengan Undang-Undang Nomor 6 tentang desa, tapi lupa bahwa di daerah bupati tidak punya perda tentang BUMDes. Ini kan aneh. Lalu kepala desa dipaksa untuk melahirkan BUMDes, lalu BUMDes pergi ke Cina lagi. Begitu. Artinya dua hal ini pemerintahan yang tidak lupa harus menemukan strategi taktik kebijakan yang mengeluarkan rakyat dari kemelut. Jangan naikkan harga BBM, lalu beras mahal, kasih bulog turun dengan 9.500. Rakyat bukan anak kecil yang mau kita selingkuhin. Bapak Lukman, saya ingin Yang ketiga adalah kalau sudah paham benar soal penyakit, mari kita bicara soal hulu, hilir, dan industrialisasi daerah. Bapak Lukman omong kita punya ikan banyak, tapi mana kita punya industri? Penjabat sudah kembalikan kita punya TPI ini ke provinsi, tidak tahu dia datang dalam rangka apa. Dia sudah dari provinsi datang ke sini, dia kembalikan kita kembali ke provinsi. Saya pikir ini rancu. Dan ini mesti harus dilawan sebenarnya.
Lalu mungkin Bapak Lukman berjalan selama ini kita bertemu, kita mesti lawan. Lawanlah hal-hal yang begini agar kita tahu bahwa saya ke depan itu akan menempatkan posisi sebagai bupati, bukan sebagai calo. Hasil akhir honor-honor ini menjadi korban. Karena bupatinya jadi calo. Begitu. Menjadi pemimpin adalah calo, maka ketika jadi bupati masih pegang dia punya tim sukses. Kalau sudah bupati itu tidak punya tim sukses lagi, itu berarti masih calon bupati. Jadi itu jauh berjalan menemukan, maka penting buat Pak Lukman untuk bicara tentang hulu. Kita punya ikan banyak, hilirnya adalah bagaimana pasar dan industrialisasi daerah. Semoga saya titip salam, selalu semangat, sehat terus supaya kami kaum muda tetap semangat. Bangga dengan ya bisa dikatakan pemukasnya ini, penutupannya ini dari yang mewakili orang tua dan yang mewakili orang muda. Yang pertama tadi mau memberikan dukungan, terima kasih. Dan yang muda juga memberikan dukungan tapi dengan sejumlah catatan, dan itu sangat penting. Saya setuju. Saya ingin tadi seperti dalam paparan saya tadi, sudah berhubungan dengan hal-hal yang ada sampai dengan hilirisasinya. Itu sudah kaitan dengan produknya. Ya. Sebab saya ingin nanti industrialisasi mau tidak mau harus kita ada, tapi saya memperkuat dulu yang ada. Ya. Tetapi setengah jadi itu sudah pasti. Contoh kaitan dengan perikan yang saya bilang. Saya sudah bergelut sampai dengan mengekspor ikan dari sini. Ya. Tetapi pusatnya di Jakarta, di Muara Angke. Sementara berjalan. Kopra-kopra juga saya sudah mulai menjalankan itu. Tapi ada tantangan, tidak apa-apa. Setelah selesai nanti tetap dilanjutkan. Bicara mengenai TPI, saya juga termasuk orang yang sangat tidak setuju. Itu kan bantuan hibah pemberian dari pemerintah Jepang untuk kita. Hanya kita belum mengelolanya dengan baik. Tapi tidak menjadi alasan untuk diberi ke provinsi. Karena itu milik kita. Hanya tinggal nanti kita kelola. Saya memang berjanji sama Bapak, tolong doakan. Kalau saya jadi, salah satu TPI yang kita sebut tadi itu, saya minta untuk ditarik kembali ke pangkuan pemerintah daerah Flores Timur. Setuju ke tidak? Setuju. Ada pemasukan untuk kita. Kenapa tiba-tiba dibuang? Tapi harusnya sebenarnya diprotes oleh DPRD. Tapi saya lihat kok tidak ada. Yang protes malah Pak Kanis dengan kawan-kawan. Itu berarti mereka masih mempunyai nalar yang jelas. Belum lagi bicara yang lain. Yang tadi Pak Kanis sampaikan. Itu positif. Saya sendiri keliling-keliling itu bukannya untuk supaya ini, tapi untuk menyadarkan pola berpikir kita juga berbeda, supaya lebih maju lagi daripada yang lalu-lalu. Supaya nanti kalau kita maju, baik di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pengelolaan pariwisata dan baik, jangan sampai kita terkejut. Anak-anak muda harus diberikan kesempatan, baik kaitan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, supaya muncul itu. Semua hal-hal yang bisa menghasilkan uang. Karena kalau kita bicara sejahtera, maka kita bicara tentang daerah tengah kita. Supaya kita aman. Orang kalau sudah kenyang, kalau sudah ini, dia tidak ribut dan segala macam. Tetapi kalau ini masih ini, ya wajar orang ribut. Sehingga kalau kita sudah enak, tenang, kita mempunyai kemampuan untuk menjaga jati diri kita. Kita bermartabat. Tapi martabat itu bukan hanya diukur dari itu, tapi martabat dari sisi hukumnya, dari sisi adatnya, dari sisi segala macam mana lainnya. Sehingga jangan sampai kita kena tertindas. Ya. Tadi kan sudah ada yang banyak masukan juga mengenai masalah ini tanah yang cukup luas yang di arah Tanjung Bunga itu. Kita harus lihat apakah betul-betul nanti ada menghasilkan untuk kita, atau hanya seperti sawit dan lain sebagainya yang ada di Kalimantan. Malah timbul keributan antara masyarakat Dayak dengan perusahaan-perusahaan. Mereka datang bukan menguntungkan, tetapi mendatangkan kesengsaraan. Tadi juga saya setuju misalnya mengenai konga itu. Saya pernah tanya mengenai mutiara di konga itu menghasilkan berapa juta untuk kita. Ternyata puluhan juta. Loh kok begitu?
Nah ini kenapa? Tadi saya setuju, sisi lemah kita di bidang hukum. Kita belum membuat peraturan yang tepat. Misalnya tadi walaupun di level atas sudah ada, ini harus dijabarkan lagi di tingkat pemerintah daerah. Ini harus kita tertibkan. Sehingga landasan hukum yang berkaitan semua harus kita terbitkan. Sehingga nanti kalau BMD itu tentu saja harus ada perda. Lalu bagaimana kaitannya dengan BUMDes dan sebagainya. Sehingga kepala desa berani berdiri tegak. Peraturan dari pusat ada, di daerah pun juga ada. Sehingga bermainnya juga menjadi cantik. Saya kira itu ya Mama Bapak. Terima kasih banyak-banyak. Saya juga mohon pamit.